Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, ma ba'd. Hadirin salat jamaah salat maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah, qaulina alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, semestinya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah kita sudah berjamaah maghrib, mudah-mudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung saja masuk ke dalam bab baru, yakni keutamaan bersedekah. Bab fadlus sedekah. Diawali dengan sebuah hadis yang diriwayatkan sebagai perawi terakhir sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Qala as-salatu imadul Islam. Jadi yang menjadi tiang agama itu adalah salat. Kalau salatnya ditegakkan, agama akan tegak. Kalau salat ditinggal, agama akan runtuh. Kemudian keutamaan atau puncak amal adalah ketika seorang itu mau berjihad. Itu yang kedua. Dan yang menjadi poin di sini dari ketiga hal adalah was-shadaqatu syai'un ajibun. Jadi sedekah itu adalah sesuatu yang ajib, luar biasa, istimewa. Dan kalimat ini diulang sampai 3 kali. Was-shadaqatu syai'un ajibun, was-shadaqatu syai'un ajibun, sampai 3 kali. Kemudian beliau bertanya tentang puasa, ditanya tentang puasa. Was'al 'anil shaum. Maka dijawablah bahwasanya faqala, puasa itu fungsinya adalah qurbatun, sebagai sesuatu yang bisa digunakan untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah. Dan di sini pada akhir hadis dijelaskan bahwasanya fa'ayu sedekah afdol, fa'ayu sedekati afdol, apakah sedekah yang paling utama? Qala aktsaruha, ternyata sedekah yang paling utama adalah di sini ya yang banyak. Fa'aktsaruha, diulang lagi, yang banyak jumlahnya. Tsumma qara'a, maka kemudian dibacalah ayat dari ayat yang pertama yang berada di juz 4, berarti masih di dalam surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dari surah Ali Imran ayat yang ke-92. Kamu tidak akan mencapai sesuatu kebaikan yang sempurna, albir, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian itu menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Maka sebagai penjelasannya bahwasanya orang yang sedekah terbaik adalah yatasaddaq bi fadli mali, bersedekah dengan harta yang paling dicintainya. Kalau tidak bisa, maka berikutnya kalau tidak bisa menggunakan harta yang dicintainya, apa yang bisa dilakukan? Dia kuwatihi, dengan kekuatannya, dengan tenaganya. Kalau kemudian tidak bisa, maka cukup menjaga dirinya dari api neraka, walau hanya bersedekah dengan separuh biji kurma. Kalau tadi yang utama adalah yang banyak, tapi ternyata ketika dirunut sampai akhir ada klausul
bahwasanya kalau tidak mampu melakukan yang terbaik itu jangan sampai meninggalkan yang minimum, walau bisyaqqit tamroh. Kalau tidak mampu lagi sampai saking nggak punyanya, misalkan sebutir kurma saja tidak punya, maka dia cukup la yadlimun nas. Dia tidak boleh berbuat zalim, yakni menyakiti orang lain atau berbuat yang tidak baik kepada orang lain. Dan hadirin sekalian, di dalam hadis yang lain bahwasanya as-shadaqah itu adalah tudfi'ul bala. Dengan sedekah yang kita keluarkan, maka itu bisa mencegah atau menjadi tameng dari bala. Dan sekarang ini sedang merebak virus corona, maka insya Allah kalau kita sedekahnya itu baik, ya tadi kalau tidak punya yang banyak, yang minimal dia melakukan sedekah. Nah, maka dulu ada satu amalan yang dianjurkan bahwasanya bersedekah tiap hari walaupun jumlahnya adalah tidak banyak, karena dengan sedekah itu kita niatkan dalam rangka menjadi tameng kita dari bala yang akan menimpa. Dan mudah-mudahan dengan sedekah yang kita keluarkan berapapun jumlahnya, yang penting insyaallah disertai dengan ikhlas dan dalam rangka mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan dijauhkan dari berbagai bala dan cobaan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.